Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kope Tani. Pada kesempatan ini Kope Tani ingin berbagi kepada sobat tani yang mana tanaman Kope Tani ini yaitu masih dalam kondisi belum merah, tapi sudah hampir. Ini sudah ada yang coklat-coklat, sudah satu dua ada yang merah. Terus yaitu kondisinya cabenya alhamdulillah subur sekali. Hari demi hari merangkak. Ini akan berbagi tentang yaitu pengendalian layu fusarium ataupun pencegahan agar tidak merambat, karena di ladang Kope Tani ini ada satu dua yaitu sudah terjangkit layu fusarium. Nah, di sini Kope Tani ingin berbagi tentang pengendaliannya ataupun pencegahannya agar tidak merembet. Adapun ini hanya usaha murni dari pendapat Kope Tani ataupun versinya Kope Tani. Untuk sehat dan tidaknya kita saksikan berikutnya, yaitu dari cabai Kope Tani ini ataupun video-video berikutnya. Karena apa? Kalau saya katakan hari ini terus saya mungkin seminggu lagi saya nyuting lagi dalam kondisi banyak yang kena, artinya apa yang saya lakukan pada hari ini ataupun dalam 2 hari ini ini tidak efektif. Tapi kalau nanti cabai Kope Tani ini sampai finish seperti biasanya, maka apa yang Kope Tani lakukan ini adalah efektif. Adapun di video-video sebelumnya, sobat tani sudah tahu bahwasanya apa yang Kope Tani lakukan ataupun pengalaman-pengalaman yang Kope Tani lakukan berhasil tuntas sampai finish. Dan seyogianya ataupun alangkah baiknya ataupun seharusnya kepada sobat tani yang memang jiwanya di jiwa cabai, maka bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang Kope Tani bagikan. Karena alhamdulillah apa yang Kope Tani lakukan semuanya berhasil dengan sampai finish, yaitu bagus. Nah, seandainya buruk mungkin semuanya itu resiko dari saya, karena saya melakukan selalu yaitu berspekulasi ataupun melalui pengalaman-pengalaman yang di situ pengalaman bukan pengalaman di dalam ilmu pertanian, sehingganya ataupun belajar dengan yaitu secara formalitas itu bukan, sehingganya yaitu tadi seandainya ada kegagalan itu Kope Tani dulu yang gagal. Tapi seandainya ada keberhasilan, Kope Tani senang apabila diikutinya. Karena intinya Kope Tani membuat video ini untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang Kope Tani lakukan. Nah, ini cabenya seperti ini sobat tani. Dan tomatnya sudah hampir geranting, tapi alhamdulillah kemarin itu buah lagi. Nah, termasuk tambah lagi yang sampai di ujung-ujungnya ini sehat, sehingganya masih bisa dipetik dalam kondisi harga mahal. Ternyata tidak pilih-pilih bakulnya sobat tani. Jadi seperti ini pun masih diambili terus dan harganya masih lumayan, sehingganya masih bisa untuk menggratiskan dari tanaman cabai Kope Tani ini. Ini lihat seperti ini, dan itu sudah ada yang mulai akan merah sobat tani kembali lagi. Nah, jadi cabainya kondisinya subur, hijau royo-royo, pentilnya banyak, bunganya masih banyak. Adapun pencegahan yang Kope Tani lakukan dalam mencegah layu fusarium sobat tani, ini kalau kawan-kawan banyak sekali memakai yaitu fungisida untuk dicorkan ataupun disemprotkan. Tapi saya yakin bahwasanya kalau cabai Kope Tani ini entah fusarium entah apa nggak ngerti, tapi ada yang dia mati. Nah, saya yakin hanya karena dari perakarannya, sehingganya saya melakukannya seperti ini sobat tani. Ini saya kasih ini kapur pertanian sobat tani. Kapur pertanian yang ada di sini sobat tani. Ini di lubang-lubangnya ini saya kasih kapur pertanian ataupun dolomit gitu aja. Nah, kapur dolomit yang di situ saya kasihkan dalam satu lubangnya ini sobat tani. Ini enggak sampai 1 sendok sobat tani, dikit sekali ngasihnya. Ini enggak sampai 1 sendok, dikit-dikit. Nah, seperti ini. Ini saya kasihkan di lubangnya seperti ini. Nah, nanti ketika ada air hujan dia akan meresap ke dalam sendiri.
Jadi tidak saya cairkan dengan air sobat tani, mohon maaf, tidak saya cairkan dengan air, tapi saya yaitu kasihkan, saya letakkan, saya burukkan di pok-poknya seperti ini, di pangkal-pangkalnya seperti ini, dengan harapan kalau ada hujan nanti bisa masuk sendiri. Jadi kondisinya semuanya setiap lubang saya kasih sobat tani. Nah, seperti ini. Ini kapur dari kapur pertanian Delomit. Nah, adapun dosisnya kalau sendok ya sendok kecil aja lah, nggak usah sendok makan yang banyak-banyak nian. Tapi kalau kemarin saya memberinya yaitu dengan cara digenggam, ya, satu genggam itu bisa untuk 3 ataupun bahkan bisa ada yang untuk 4. Ya kita lihat situasi dan kondisi waktu kita genggam itu seperti apa. Kalau penuh ya mungkin bisa sampai 4. Kondisi cabenya seperti ini. Nah, ada 1-2 batang di ujung sana sobat tani itu yang yaitu ada gejala layu fusarium. Ternyata setelah saya berikan, alhamdulillah di sekitarnya itu tidak terkena sobat tani. Jadi saya akan beritahukan nanti di sana yaitu cabai yang kena, termasuk yang kena layu fusarium ataupun apa yang jelas itu layu dia. Nah, layu alum mati. Terus saya kasih ya seperti ini. Nah, ini sobat tani, ini kapurnya. Nah, alhamdulillah buahnya seperti itu sobat tani. Nanti ini buahnya ini kalau sudah merah ini kan masih pentil sobat tani, masih pentil dan masih di atasnya masih melakukan yaitu pertumbuhan terus sampai di ujung sana semuanya. Nah, jadi cara Kobe Tani untuk mengendalikan layu fusarium seperti itu sobat tani. Murah, kapur Delomit itu berkisaran 35.000. Jadi satu sak itu sekitar kurang lebih 35.000, tergantung dari jauh dan dekatnya kita ya, belinya. Ya. Buahnya alhamdulillah ini banyak sobat tani, sampai di situ-situ, nah, sampai di sana. Dan saya tanam cabai ini 11.000 lubang. 11.000 lubang dalam kondisi satu lubang saya kasih 2 batang sobat tani. Nah, ini contohnya, ini satu lubang saya kasih 2 batang. Nah, itu kapurnya. Di kondisinya seperti ini sobat tani. Jadi saya berbagi untuk apabila memang ini masuk ataupun ada yang pro ya, untuk dukungannya. Tapi apabila belum berani jangan dicoba dulu, biar nanti saya tunggu sekitar sebulan lagi perkembangan dari serangan fusarium ini bagaimana di kebun cabai Kobe Tani ini. Apabila memang sembuh terkendali terus ini tidak habis, artinya cara Kobe Tani ini bisa untuk diikuti. Tapi apabila nanti masih terserang, yaitu cara Kobe Tani ini jangan diikuti dengan memakai yaitu kapur Delomit ditaburkan di pangkal batangnya. Nah, cabainya seperti itu sobat tani. Ini semuanya alhamdulillah hijau royo-royo dengan buah yang seperti ini, dengan kondisi yaitu sekarang ini ada di posisi batas yaitu leher saya sobat tani. Leher saya ini saya beritahukan bahwasanya pundak saya, nah, pundak saya segini, nah, cabainya segini. Nah, jadi sobat tani bisa tahu bahwasanya betapa tingginya cabai ini dan kondisinya yaitu untuk di batang-batangnya alhamdulillah subur, hijau royo dan tidak dimakan trip. Nah, ini sobat tani contoh yang saya kasih yaitu Delomit. Nah, seperti ini batang yang sudah kena layu fusarium seperti ini sobat tani. Nah, ini batang layu kena fusarium. Tapi kemarin ini sudah 3 hari yang lalu saya kasih lebih 3 harian. Nah, itu sekitar 4 hari karena saya 3 hari kemarin tidak yaitu untuk yaitu aktivitas di ladang, sedang tetangga ada hajat. Ini alhamdulillah yang di sebelahnya ini sobat tani ini aman. Ini seharusnya apabila dia merembet ini karena ini sudah pembuktian sobat tani, ini satu yang kena,
Ini saya tarik-tarik ini. Terus yang di sini masih kondisi suburnya seperti ini. Yang batang sebelahnya masih kondisi seperti ini, yang sebelahnya masih seperti ini. Ini yang sebelahnya di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini yang mati hanya satu ini. Nah, terus yang lainnya aman. Ini menandakan bahwasanya tidak ada perkembangan dari bakteri ataupun mungkin ya jamur ataupun yang menyebabkan dia kena bisa mati layu fusarium. Ini menandakan bahwasanya apa yang saya lakukan ini ya mungkin untuk meminimalisir, bukan 100% mengobati, karena kalau cabai itu kalau sudah kena layu fusarium nggak kena diobati, mati ya mati, itu tadi tidak akan mungkin hidup. Tapi yang kanan kirinya itu bisa, insya Allah bisa aman. Itu harapan dari saya, sehingga saya pada saat ini berbagi. Nah, di sini ada juga sobat tani, ini yang terkena. Nah, ini yang terkena, ini nampaknya belum parah terkenanya. Nah, ini terkena. Nah, di bawahnya yang satunya aman sobat tani, yang satunya di situ aman, di sebelah sana aman, dan ini juga aman. Alhamdulillah daunnya masih segar. Ini artinya bahwasanya mungkin apa yang saya lakukan ini ada reaksi ataupun ada kerjanya, yaitu pemberian kapur dolomit untuk sebagai ya pengendali aja lah, bukan untuk obat, bukan untuk apa yang bisa menyembuhkan, itu tidak, tapi untuk mengendalikan dengan yaitu tidak langsung menyebar. Nah, jadi dengan demikian maka yang lainnya mungkin yang sudah kena itu sudah cukup, tapi satu bedeng sampai tidak habis, karena tidak sedikit orang menanam ya kalau di awalnya subur sekali ya seperti ini, misalkan subur, lah akhirnya tidak bawa pulang itu tidak sedikit karena diakibatkan oleh layu fusarium. Oh ya sobat tani, saya juga akan sekaligus mengomentari mohon maaf, yaitu menjawab dari salah satu komentar yang pada saat saya ngupload cabai ini umur sebulan, ini beliaunya Maido ataupun wah kalau kayak gitu terlambat 1 bulan itu. Kalau seharusnya tingginya kalau umur 1 bulan itu tidak segitu, 2 kali lipat. Nah, ternyata punya saya itu waktu itu masih kurus, dan saya juga sebelumnya sudah bikin video bahwasanya umur 1 bulan kok masih kurus, tapi saya optimis karena kurusnya itu belum dapat pupuk yang di tengah plastik sini sobat tani. Jadi dulu kan ini saya nanamnya di pinggir dan pupuknya di tengah. Nah, ketika sudah dapat pupuk yang di tengah sobat tani, Masya Allah ini buahnya sobat tani ya, yang kemarin dikatakan masih kerdil ataupun terlambat 1 bulan dalam pertumbuhannya di kolom komentar, dan dalam artian kata itu kunting cabai saya itu, kurus seperti kurang makan dalam kolom komentar itu. Tapi alhamdulillah setelah dengan berjalannya waktu itu makan pupuk yang ada di tengah, nah ini seperti ini 2 bulan lebih dikit sobat tani, belum ada yang merah. Biasanya itu ya kalau cabai yang anu tuh karena ini musimnya hujan tiap hari, mungkin ada efek dari itu sobat tani, musimnya hujan tiap hari sehingganya lah cabenya itu lama sekali yang merahnya. Tapi alhamdulillah dalam kondisi buahnya seperti ini. Jadi saya kira untuk pertemuan kita pada sore hari ini saya cukupkan di sini sobat tani. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai saya berbagi itu ada manfaatnya. Jadi harapan saya apabila memang nanti layu dari layu fusarium ini tidak merembet, artinya dari spekulasi saya ataupun cara saya memberikan pupuk mohon maaf kapur dolomit ini ada manfaatnya. Jadi nanti saya bisa ditiru apabila memang cara saya pemberian kapur dolomit ini bisa cabai ini tidak merembet yang kena layu fusarium 1-2 tadi. Nah, ini sobat tani cabainya seperti ini, nanti sobat tani akan tahu hasil dari yaitu akhir sebuah perjalanan cabai Kobe Tani. Dan mohon maaf ini bukan suatu kebetulan sobat tani, karena Kobe Tani setiap menanam cabai
sobat tani sudah tahu di video-video, dan itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Karena apa? Karena tidak sedikit kawan yang sama-sama menanam, sama-sama lokasinya dan sama-sama musimnya, beliaunya tidak membawa pulang cabenya karena sesuatu hal yang tidak diinginkan, dalam artian kata rusak di tengah jalan. Maka dari itu, kalau sobat tani mempunyai cabai yang di awalnya di umur 1 bulan itu masih kerdil, jangan takut. Berikan nutrisi ataupun makanan-makanan unsur hara yang di situ memang diperlukan oleh cabai, sehingganya nanti cabai sobat tani pada saat dia membutuhkan makanan bisa tersuplai makanan tercukupi, sehingganya cabainya bisa berkembang yaitu agak drastis. Karena intinya pada saat muda itu tidak perlu subur-subur banget, tapi perawatan yang intensif itu adalah pada saat setelah cabai seperti ini dan sampai finish, sampai ke karung, sampai ditimbang dan nanti sampai berwarna merah, baik merah cabainya dan merah kertasnya. Saya kira saya cukupkan di sini. Itu tadi, mudah-mudahan apa yang Kopi Tani sampaikan bisa bermanfaat bagi sobat tani semua. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.